Saya melihat seluruh tubuh Qin Yichen. Ting Guang bertahan, terengah-engah. Tepat sebelum Ting Wei pecah, dia mendesak Ting Shen untuk menyempurnakan Ting Wei itu. Sekarang kultivasi ganda Shen Wu telah terungkap, Ting Shen tidak perlu bersembunyi. Dua orang, aku akan selangkah lebih maju. Kepada dua orang yang acuh tak acuh tersenyum pada Sapphire Fin. Terlepas dari ketakutan di mata mantan, kecepatan Qin Yichen bahkan lebih ceroboh. Jari kakinya lebih ringan, dan masih ada halilintar di sekelilingnya. Dia bukan teman, atau bahkan pesaing, dengan Sapphire Fin. Seperti yang dihitung tadi, yang pertama tidak membayar itu saja. Kalau tidak, Qin Yichen harus memberitahu mereka apa yang jatuh dari gunung beberapa ratus zang. Mencicipi. Dan pemandangan ini, tidak hanya melebihi harapan kedua rotan safir, tetapi juga membuat Zuyong menunggu di kaki gunung terlihat sangat indah. Bagaimana anak itu melakukannya? Kenapa dia bisa menyerap Ting Wei? Apakah dia tidak takut dihapuskan laut kesadaran? 1000 The Royal Alliance Demon juga jelek. Awalnya, kultivasi ganda dan kultivasi roh Qin Yichen mencapai pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Itu luar biasa. Siapapun yang memimpikannya juga memiliki sarana untuk menghisap Ting Wei. Cara seperti itu tidak pernah terdengar. 10.000 pembangkit tenaga Huagu juga sedikit malu. Ini Ting Wei. Kultivasi roh adalah kekuatan yang paling ditakuti dan paling dicari. Dengan sepengetahuan 3 orang, meskipun saya pernah mendengar bahwa ada Spirit Cultivation Powerhouse dengan sarana untuk mengendalikan Ting Wei, tetapi saya hanya mendengar itu. Tetapi tidak ada yang melihatnya. Kebanyakan hanya sebagai rumor legendaris itu saja. Tapi hari ini, metode Qin Yichen untuk membiarkan Ting Wei bergabung dengan pegunungan tak bergerak, dan melahap Ting Wei, benar-benar membuka penglihatan Zuyong. Belum lagi Zuyong. Meski kupu-kupu itu berat, mereka terpesona. Mereka tahu kultivasi roh Qin Yichen di luar kebiasaan, jadi mereka tidak mengkhawatirkannya sebelumnya. Tapi siapa sangka bahwa Tuan Muda Qin bahkan tidak melihat kultivasi roh, Ting Wei yang paling ditakuti. Hai, 1000 setan besar Liga Kekaisaran gelisah, meskipun Hurou juga bertahan melawan harta Ting Wei. Dibandingkan dengan Qin Yichen, tidak bisa menembak. Melihat kecepatan cepat Qin Yichen, Hurou juga sangat mendesak, dan tubuh yang menyenangkan itu bergerak, menunjukkan ekor rubah yang berbulu halus. Namun, bahkan jika ranah Huru satu langkah lebih tinggi dari Qin Yichen, di depan Ting Wei, keunggulan ini tampaknya tidak banyak berperan. Saat pohon periting Xiao muncul beberapa kali, Ting Guang melihat siluet ramping, sudah mengejar rubah asli dan lembut, dan saat Ting Guang menghilang, Qin Yichen tersenyum dan menyeka bahunya dengan tubuh menawan yang menawan. Dan berakhir, Fox dengan lembut menggigit giginya. Jika bukan karena Ting Guang di atas kepalanya dan 2 pesaing di bawah kakinya, dia takut dia tidak bisa membantu tetapi mendesak kekuatan roh untuk menyerang Qin Yichen. Melihatnya, wajah Zuyong menjadi semakin suram. Meskipun Qin Yichen menelan Ting Wei, dia ditakdirkan untuk melampaui Fox Row dan memimpin. Tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, keterkejutan di hatinya masih sulit untuk ditekan. Seiring waktu, Ting Guang melonjak, tetapi kecepatan siluet ramping tidak berkurang. Meskipun semakin dekat ke pohon periting Xiao, semakin kuat Ting Wei, dalam batas Qin Yichen. Dengan setiap penyempurnaan Ting Wei, mata bintang Qin Yichen menjadi lebih cerah dan lebih dekat ke puncak gunung. Bagian dalam kedua matanya, yang seperti obor, memiliki kilatan guntur, sangat kuat. Bang! Dalam langkah tiba-tiba, Qin Yichen berdiri di atas gunung. Pohon periting Xiao sudah dekat. Qin Yichen bahkan bisa melihat kilatan guntur di setiap cabang dan merasakan kekuatan gemuruh yang menggelegar seperti kolam guntur. Pohon abadi bergoyang, menyebabkan kubah langit menyatu di sini, dan jatuh di pohon abadi, membuat pola itu lebih cerah. Pohon peri, Qin Yichen juga merasakan tekanan besar, tapi ini tidak bisa menghentikannya untuk memetik harta karun. Melihat siluet ramping semakin dekat dan dekat dengan pohon periting Xiao yang tak ternilai, wajah Zuyong sangat menarik. Menjijikkan, anak ini akan menjadi yang terbaik. Saya berharap Yongyong marah, tetapi ketika saya melihat wajah monster 1000 Liga Kekaisaran, wajahnya jelek. Tetapi dia masih mengertakkan gigi. Ngomong-ngomong, anak ini luar biasa. Namun, Ting Xiaoxian memiliki cabang dan daun yang rimbun. Bagaimana kalau membiarkan dia memetik beberapa? Ya, pohon peri malam ini sama sekali bukan salah satu dari kita yang bisa memakannya sendirian. Saya tidak berani melangkah terlalu jauh jika Anda ingin datang. 10.000 Huagu Powerhouse juga membuka mulut dan berkata, kami bertiga duduk di sini untuk menopang pinggang. Anak ini pada akhirnya akan bertemu. Bagaimana jika dia naik ke atas dulu? Setelah mendengar ini, wajah Zuyong hanya pulih sedikit. 3 kekuatan mereka ada di sini. Bisakah bocah ini masih mencabut pohon peri malam? Namun demikian, Zuyong bertiga masih sedikit tidak senang. Bagaimanapun, pohon peri malam-malam ini akan dibagi oleh pesaing yang kuat. Siapa yang bisa tertawa? Namun, saat berikutnya,
Zuyong, yang baru saja mengetahuinya, membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat ke puncak guntur, seperti melihat monster yang menakutkan. Lampu pompanya mengejutkan. Ini, dua lainnya juga melihat ke atas. Tetapi seperti Zuyong, mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Saya melihat puncak gunung tempat Ting Wei berkumpul. Dibandingkan dengan pohon peri Ting Xiao, siluet ramping itu memiliki beberapa titik kecil. Namun, siluet ini adalah kohesi kedua telapak tangan, yang tiba-tiba meledak, membuat pohon peri malam bergetar. Bahkan gunung setinggi 1000 zang di bawah akar pohon retak dan terguncang. Bumi berguncang dan gunung bergetar. Hong lama-lama, tepat pada saat ini, ada badai petir lagi yang menghantam gunung, dan di bawah cahaya Tingguang, siluet ramping itu sepertinya tidak tinggi, dan wajah tampan itu bahkan lebih ekstrim. Serahkan aku. Kekuatan abadi Qin Yichen melonjak pada saat yang sama, dan kekuatan roh serta Ting Shen memutuskan untuk berlari secara ekstrim, melawan pohon peri Ting Xiao yang akarnya tidak diketahui selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan gemuruh yang disebabkan oleh pohon peri malam membuat Qin Yichen merasa meraung di kedua telinganya, Sea of Consciousness berkedut tanpa henti. Namun, karena teratai merah mengatakan bahwa harta ini sangat berguna untuk kultivasi spiritualnya di masa depan, maka Anda harus mendapatkannya. Bang! Ketika jari-jari kaki diinjak, bebatuannya patah, dan akar Ting Xiao Xian terlihat. Di akar pohon, ada Ting Wei yang sangat kaya, hampir seperti bubur bergegas ke batang dengan panik, mencoba meledakkan pemuda yang ingin mengguncangnya. Qin Yichen mengertakkan gigi dan mengandalkan Ting Shen untuk menangkal serangan balik dari pohon peri malam, dan kekuatan perkasa dari keabadian emasnya juga terlihat pada saat ini. Hong lama-lama. Setelah beberapa saat, Tingguang berada di langit, tetapi dia melihat pohon tua yang tinggi muncul dari akarnya, dan ditopang oleh siluet yang tampak kecil. Pohon Ting Xiao Xian terbalik. Adegan ini tercetak di mata Zuyong, membuatnya sulit untuk dihapus dalam hidup ini. Apa yang anak ini lakukan? Apakah dia gila dan ingin mencabut pohon malam kuno? Pohon kuno Ting Xiao berisi Ting Wei yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa melakukannya jika dia memperkenalkan kultivasi roh pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm? Lihat, pohon peri Ting Xiao ditarik oleh anak ini.